Sekarang kami mau belajar firman. Mari Tuhan pimpin tuntun kami. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Semua saudara yang mendengar, biar kami bisa mengerti firman Tuhan lebih baik lagi. Dan Tuhan juga tolong nanti ada acara tanya jawab, biar apa yang kurang jelas bisa lebih diperjelas lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Mari Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Dan tema yang akan kita bahas ini adalah menjawab serangan-serangan terhadap isi Alkitab. Jadi, bukan serangan pada Alkitabnya secara umum, ya, tetapi isi Alkitabnya, ya. Nah, kalau serangan terhadap Alkitab secara umum saya sudah bicara di pemuda, ya. Nah, tetapi kita lebih membahas tentang isi-isi dalam Alkitab itu. Nah, pertama saudara-saudara, sebelum kita belajar, nah saya ingin bilang bahwa memahami Alkitab itu tidak mudah, ya. Kita mempunyai beberapa kesulitan waktu kita memahami Alkitab. Pertama itu adalah ada namanya gap historis. Gap historis antara kita dengan Alkitab. Maksudnya begini, bahwa Alkitab itu tidak ditulis di tempat kita. Peristiwa-peristiwa Alkitab tidak terjadi di Amerika, tidak terjadi di Manado, tidak terjadi di Surabaya, Jakarta, atau di Kupang, ya, Bung, ya. Kalau seandainya Alkitab itu ditulis di Manado sana, mungkin orang Manado lebih mudah untuk memahami, ya. Atau di Kupang, orang Kupang lebih memahami. Tapi karena ini ditulis di dalam tempat yang bukan tempat kita, ya, kalau kita belajar lebih jauh sebenarnya itu bisa ada di 3 benua. Di benua Asia, Eropa, dan Afrika. Itu ditulis di 3 benua itu, ya, dengan latar utamanya yaitu di negeri Israel, ya, atau wilayah Timur Tengah yang mencakup Babylon, ya, Asyur yang adalah Iran dan Irak. Maka itu lebih menjadi kesulitan bagi kita untuk bisa mengetahui itu. Ya, misalnya kalau saya bilang kepada orang Kupang satu ini, saya jalan mulai dari Soe sampai Kupang, dia langsung tahu. Karena dia tahu Soe di mana, dia tahu Kupang di mana, dia bisa bayangkan berapa jauh. Tapi kalau saya bicara, saya jalan dari Soe ke Kupang, ibu yang tidak pernah tahu Soe di mana, Kupang di mana, jalan mana, akan tidak terlalu paham. Ya kan? Nah, makanya seperti dikatakan, seperti embun yang turun dari bukit Hermon, ya, mengalir sampai ke Bukit Sion. Kita nggak akan paham karena kita nggak tahu Hermon di mana, Sion di mana, berapa jaraknya. Ya, tapi kalau kita tahu, jaraknya jauh, ya. Saya pernah lihat di Google Map itu, kalau naik mobil itu kira-kira sampai 5-6 jam. Jauh, ya. Itu berarti jauh sekali, tapi ke sana lah Tuhan perintahkan berkat. Berarti berkat itu biar jauh pun kalau Tuhan perintahkan datang. Amin. Amin. Begitu kan, ya? Nah gitu. Karena kita tidak tahu tempat-tempatnya. Ya, nanti kita mulai bingung karena katanya Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu di Gadara. Yang satu bilang di Gerasa. Gadara atau Gerasa, ya. Lalu orang langsung bilang, wah kalau begitu Alkitab bertentangan. Dia nggak paham aja. Nah, ini
gampangnya begini, kalau saya ngomongin orang Kupang ini kan lebih mudah. Karena saudara, saya tinggal di Kupang. Ya, tapi kalau istri saya mau pergi belanja, dia bilang, saya belanja ke Kupang dulu ya. Orang yang non Kupang akan bingung, lu tinggal di Kupang, belanja di Kupang. Karena dia nggak tahu situasinya. Karena situasinya adalah seluruh kota itu Kupang, tapi kota tua zaman dulu namanya Kupang. Jadi ada Kupang kecil, ada Kupang besar. Maka orang yang di sini tinggal di Kupang, tapi dia tinggal di sini bukan Kupang, tapi sebenarnya semuanya Kupang. Nah itu hanya dimengerti oleh orang Kupang. Orang non Kupang nggak akan mengerti itu. Paham ya? Kalau begitu ternyata memang kita ada gap tempat gitu ya. Lalu gap waktu, karena ini ngomong masalah-masalah tempo dulu ini. Alkitab kita dari ribuan tahun yang lampau, bayangkan. Kalau perjanjian baru ya masih 2000-an tahun yang lalu. Tapi kalau sudah sampai kitab Kejadian yang dari 1500 sebelum Masehi, artinya 2000-an ditambah 1000 dari 3500 tahun yang lampau tuh. Ya. Kita kalau ngomongin Indonesia saja, kita semua orang Indonesia, kalau kita ngomongin peristiwa yang terjadi, bagaimana Indonesia pada tahun 1800? Ya, kita sudah gelap semua kan? Padahal hanya baru berapa ratus tahun itu. Ya, baru berapa ratus tahun. Tapi kalau ini bicara sampai ribuan tahun, ini menjadi kesulitan. Karena itu memahami Alkitab itu tidak mudah. Masalah waktunya jadi masalah tempatnya juga, geografisnya itu juga jadi soal. Ya kan? Itu pertama. Kedua, ada gap kedua, itu namanya gap budaya. Gap budaya itu karena sama seperti kita juga. Orang Manado punya budaya sendiri kan. Orang Makassar punya budaya sendiri. Ya. Orang Timur punya budaya, orang Ambon punya budaya sendiri. Dan kalau saudara misalnya di Jawa tahu-tahu pergi tinggal di Ambon sana, saudara harus paham budaya Ambon, paham budaya Papua kalau tinggal itu, supaya bisa memahami kultur di sana itu seperti apa. Ya, kultur di sana itu seperti apa. Nah, maka memahami budaya, ada banyak hal yang terjadi dalam budaya, dan itu kalau tidak paham budaya itu susah itu. Ya, saya ambil contoh misalnya budaya Sumba. Budaya Sumba di NTT itu biaya maharnya atau belisnya itu terlalu mahal untuk perempuan. Kalau perempuan S1 mahal, dia sudah S2 mahal, dia S3 mahal lagi. Dia S3 tapi belum dapat kerja, sama yang dapat kerja lebih mahal lagi. Dan kalau kita laki mau minta perempuan itu, ya maka itu pihak laki tidak bisa langsung minta, harus melalui jubir. Pihak perempuan ada jubirnya, juru bicaranya. Ya. Nah, maka keberhasilan jubir laki-laki adalah mampu menurunkan harga serendah-rendahnya. Keberhasilan jubir perempuan adalah mampu mengangkat harga setinggi-tingginya. Maka sebelum acara masuk minta atau ya itu mesti ada lobby-lobby dengan jubir. Nah, saya pernah jadi jubir dari pihak laki, ada jubir dari pihak perempuan, dan saya sudah ukur saya harus bagaimana mengatasi dia supaya dia jangan bikin susah kita. Nah, tapi dia juga pintar, dia pikir bahwa saya membutuhkan dia. Karena itu saya datang, begitu dia tahu saya di Jakarta, langsung dia telepon, "Pak Pendeta di Jakarta ya?" "Iya, tolong pulang bawakan saya 1 jam tangan ya." Kalau saya nggak bawa, nanti pas hari H dia akan tekan saya, ya. Supaya itu saya harus tabur kebaikan, maka saya beli jam tangan dia. Nanti dia tahu saya disuruh, "Pak, tolong ya, itu roti buih dari Surabaya enak." Itu ya. Nah, nanti itu waktu tawar-menawar itu akan bukan berapa juta, berapa kandang kuda. Nanti baru hitung 1 kandang kuda isinya misalnya 25 ekor, 1 kuda 5 juta. Nah, tinggal total saja sudah. Nah, itu termasuk budaya. Ya, kalau bapak bukan orang Sumba, tiba-tiba sampai sana mau masuk minta anak perempuannya orang, bapak akan kebingungan.
mesti tahu budaya dulu. Nah ternyata Alkitab ditulis dalam budayanya orang Yahudi. Orang Yahudi punya budayanya, punya tradisinya, punya adatnya. Dan kita sekarang mau belajar Alkitab yang ditulis dalam budaya begitu. Kalau kita nggak paham budayanya, kita bisa salah-salah paham itu. Ya, nah itu namanya gap budaya. Lalu yang ketiga ada yang namanya gap bahasa. Gap bahasa ini karena Alkitab ditulis bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya, atau bahasa Manado, bahasa Papua, tidak. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aramaik. 3 bahasa. Nah, 3 bahasa itu mempunyai cirinya sendiri-sendiri, ya. Misalnya karena ditulis tempo dulu, zaman itu ada Yunani yang tua namanya Yunani Koine, tulisnya itu tidak pakai spasi, nyambung semua itu, ya kan? Nah ini kan jadi pusing tuh bahasanya. Bahasa Ibrani yang kuno itu ditulis tanpa huruf hidup, tidak pakai a, i, u, e, o, tidak pakai. Maka MKN bacanya atau makin. Bisa makan, bisa makin, ya kan? Bisa makan, bisa makin. Ya, itu. Jadi kalau diomongkan atau dibaca huruf hidupnya keluar. Tapi kalau ditulis hurufnya mati semua. Makanya ditulis nama Tuhan itu Yod, He, Waw, He. Bacanya YHWH. Bacanya Yahweh atau Yehuwa atau Yehova. Nah itu kan bingung kan? Nah ini karena huruf mati semua. Belum lagi ada jenis kelamin kata. Ya, bahasa Ibrani ada jenis kelamin kata, yaitu yang maskulin sama feminin. Jadi kata itu ada jenis kelamin lakinya, perempuannya. Sementara bahasa Yunani itu ada 3. Ada lakinya, ada perempuannya, ada setengahnya. Disebut neutral. Nah itu akan mempengaruhi makna kata itu. Tapi karena ternyata di bahasa Inggris Indonesia tidak mengenal jenis kelamin kata, itu menjadi kesulitan. Kedua, misalnya masalah tenses. Ya kalau Inggris kan kita tahu ya ada past tense, present tense, future tense, total ada 16. Tapi bahasa Belanda dan Jerman itu 32. Bahasa Yunani 64. Maka dulu, dan setiap perubahan itu mengubah ekornya, bunyinya berbeda. Itu ada rumusnya yang mesti dihafal. Jadi saya dari sekolah teologi itu pokoknya dosen gak mau mandi, gak mau buang air, gak apa, harus hafal. Oh, ten, tes, te, ai, tas, ton, tes, oh, ten, tes, te, tas, ton, tes, ton, ten. Supaya nanti kita lihat, oh ini kalau dia kata ini ketemu orang pertama tunggal, dia akan berubah jadi gini. Kalau orang jamak dia begini. Macam-macam. Ya, belum lagi case-nya. Ya, kalau ditulis dalam bentuk datif kah, atau genetif kah, atau imperatif kah, itu semua mempengaruhi. Contohnya saja, haleluya itu artinya apa? Haleluya artinya apa? Ya? Haleluya itu puji Tuhan. Oke. Haleluya itu Yah itu kependekan dari Yahweh. Halel kata dasarnya itu puji. Jadi puji Yahweh, puji Tuhan. Tapi jangan lupa itu belum benar. Karena haleluya ternyata ditulis dalam kasusnya, case-nya imperatif. Imperatif itu apa? Imperatif itu kalimat perintah. Maka haleluya itu bukan puji Tuhan. Haleluya itu adalah pujilah Tuhan. Pujilah. Ya kan? Nah kalau memang itu perintah puji Tuhan, maka itu perintah itu ditujukan kepada siapa? Ya? Perintah pada Tuhan. Suruh Tuhan punya Tuhan. Harus manusia. Maka saya bilang, ibu, haleluya. Artinya saya bilang, ibu, pujilah Tuhan.
Bapak, haleluya, Bapak, pujilah Tuhan. Bolehkah saya ngomong sama Tuhan? Haleluya. Boleh nggak? Apakah kamu mau perintah Tuhan puji Tuhan? Nah, itu kan menjadi nggak cocok itu. Kalau begitu sebenarnya haleluya nggak cocok dipakai dalam doa. Lebih cocok dipakai oleh WA. Saudara-saudara, haleluya. Nah, ini kan masalah begitu, masalah imperatif. Belum lagi kalau genetif, itu kepemilikan. Ya, datif, akusatif, itu masing-masing. Nah, itu bikin kesulitan yang kita dalam Indonesia tidak punya. Ya, tidak punya. Belum lagi vocabulary, kosakata, dua ciri. Kadang-kadang satu kata bahasa asli artinya di Indonesia banyak. Misalnya kata arke. Arke itu bisa berarti permulaan. Arke itu bisa berarti pemimpin. Arke itu bisa berarti asal usul. Arke itu bisa berarti asli, keaslian. Jadi ada bisa 4-5. Padahal satu kata saja. Maka waktu Alkitab mau diterjemahkan ke Indonesia, begitu muncul kata arke, si penerjemah harus pilih ini arti 1, 2, 3, atau 4. Salah pilih, terjemahannya salah. Tapi yang kebalikannya adalah di Indonesia itu cuma 1, tapi di Yunani atau Ibrani itu bisa 2, bisa 3. Ya, misalnya di sini miskin. Tapi miskin itu di Yunani ada 2. Miskin yang pertama namanya adalah penikros. Itu miskin tapi ya masih ada lumayan, masih bisa makan lah. Itu namanya penikros. Tapi miskin yang kedua itu namanya pokos. Itu miskin yang berlarat. Berarti kita kalau baca Alkitab Indonesia ada kata miskin, kita harus ngecek dulu ini penikros atau pokos ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah itu harus punya penikros atau pokos. Lazarus yang miskin. Untuk tahu Lazarus miskin seperti apa, lihat dulu penikros atau pokos. Yang menariknya adalah di Lukas 21 itu ya, ayat 3 dan 4. Lalu Yesus melihat ada janda miskin memberi 2 peser. Kata miskin di sana ternyata penikros. Berarti dia miskin tapi belum habis. Kenapa? Karena masih punya 2 peser. Begitu dia kasih 2 peser itu Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda tokos ini berubah katanya. Berarti rupanya tadi dia hanya punya 2 peser, begitu dia kasih 2 peser selesai. Larat. Karena itu Yesus puji dia. Karena ada di antara saudara yang kasih persembahan sampai melarat. Ada kan? Nah, kita kasih Tuhan ya banyak juga, tapi yang banyak masih ada di rumah, masih ada janda. Tapi janda itu maka dia memberikan seluruh hidupnya. Hidup juga bahasa Yunani ada 2. Hidup yang pertama, hidup jasmani itu bios. Itu hidup jasmani, makanya dari bios itu jadi biologi. Hidup yang kedua itu zoe, itu hidup rohani. Makanya kalau baca aku datang supaya kamu beroleh hidup dalam kelimpahan, cek dulu itu bios atau zoe. Kalau dia bios, berarti hidup jasmani. Oh, berarti Tuhan datang supaya memberikan kita hidup jasmani yang berlimpah. Berarti kita akan kaya raya semua kan? Nah, udah ada orang Kristen miskin kan? Harus kaya kan? Nah, begitu kalau bios. Tapi ternyata ayat itu bukan bilang bios, zoe. Kalau begitu, dia datang bukan untuk memberikan kekayaan jasmani. Hidup jasmani limpah dalam hidup secara rohani. Itu banyak itu. Nah, begitu tahu dari mana? Nah, itu butuh kamus Yunani yang saya sudah kasih di mana? Ibu ya. Sudah kasih, ternyata bukunya di perpustakaan apa-apa. Nah, itu ada, tinggal lihat. Nah, itu semua bikin problem. Ya. Nah, problem-problem ini lalu akhirnya akibatnya apa? Bikin muncul serangan terhadap Alkitab. Orang-orang agama lain yang nggak ngerti apa-apa juga, sok tahu itu, akhirnya menyerang Alkitab seolah-olah Alkitab salah. Padahal mereka nggak pahami bahasanya, nggak pahami budayanya, nggak pahami tempatnya, tapi mau menyerang. Sementara kedua, orang Kristen juga sulit menjawab. Kenapa? Karena orang Kristen juga nggak paham.
Jadi ini sama-sama nggak paham. Satu nggak paham tapi menyerang. Lalu yang diserang juga nggak paham, nggak tahu aja bagaimana dia. Nah, lebih bodoh lagi adalah begitu yang serang tidak paham, yang diserang nggak paham dan nggak bisa jawab. Akhirnya iya ya, Kristen salah ya. Setelah itu beberapa saat kemudian la asyhadu Allah la ilaha illallah. Nah, itu kan begitu, ya kan? Jadi kalau begitu ternyata belajar Alkitab itu susah, ya kan? Sulit itu. Makanya Alkitab bilang, ya, mereka penatua-penatua yang berjeri lelah, terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar, harus dihormati 2 kali lipat. Kenapa? Karena bikin khotbah dan menyiapkan firman Tuhan yang sejati itu orang kira gampang. Ya, itu susah itu. Makanya layak dihormati 2 kali lipat. Hormat 2 kali lipat itu bagaimana? Oh, Pak Lukas berjeri lelah, kita hormat 1 kali, lalu 2 kali saja. Bukan. Nanti saudara lihat ayat selanjutnya. Bukankah ada tertulis jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau begitu, hormat pertama harus hormat murid. Tapi jangan murid saja makan apa beliau. Beliau sudah habiskan seluruh waktunya untuk bikin firman untuk kita, makanan rohani. Hormatilah beliau secara finansial, ya kan? Dan kasih finansial itu namanya hormat. Jadi jangan kasih duit lalu hilang rasa hormat. Karena ada banyak gereja yang melihat hamba Tuhannya itu sebagai pegawainya. Karena dia gaji tiap bulan langsung yuk. Kan banyak begitu. Jangan hormat tapi tidak kasih. Jangan kasih tanpa rasa hormat. Makanya Alkitab bahasa Inggris bilang honor kan? Oh, ini honornya kamu. Honor itu kan hormat itu. Ya kan? Nah itu. Karena kalau mau khotbah sungguh-sungguh yang bertanggung jawab itu tidak mudah. Kalau hanya asal ngomong saja aja dari ujung ke ujung sih gampang sih. Ya kan? Tapi kalau saudara betul-betul bertanggung jawab, ini firman Tuhan ayatnya mengerti apa ini artinya kan? Habis dia teliti itu lalu dia harus sampaikan lagi, harus cari aplikasi yang cocok untuk saudara-saudara semua. Oh, itu tidak mudah itu. Ya? Tidak mudah itu. Dulu saya pernah terlibat dalam satu persekutuan doa. Mereka anti siap khotbah. Nanti kita nyanyi-nyanyi saja. Pas mau khotbah nanti ada satu orang yang dapat wahyu. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bukan hanya ayatnya, dan khotbahnya ada ekstra. Langsung ditunjuk ayatnya sama pengkhotbahnya. Jadi waktu menyanyi firman Bu, itu waktu yang paling menakutkan bagi kami. Kalau Tuhan tahu suara Tuhan tunjuk kita mau apa? Jadi kita ketakutan semua. Makanya saya bilang, saya usul, bagaimana kalau tentukan minggu depan siapa yang khotbah biar kita bisa siap lah. Langsung yang lain bilang, tidak boleh. Itu namanya mencampur pekerjaan Roh Kudus dengan pikiran manusia. Lalu dikasih ayat, ya apa? Kamu jangan pikirkan apa yang kamu katakan, karena semuanya akan dikaruniakan kepada kamu pada waktu itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, tapi Roh Bapamu yang berbicara. Saya baca, iya juga ya. Nah, kalau begitu kan ini. Tapi belakangan saya tahu itu pemanfaatan ayat yang salah. Karena ayat itu bukan berkaitan dengan bikin khotbah. Ayat itu berkaitan kalau kamu ditangkap dan dibawa ke penguasa-penguasa, jangan pikirkan apa yang kamu akan dikaruniakan kepadamu saat itu. Konteksnya. Tapi kalau mau bikin firman, khotbah harus siap dong. Gitu ya. Karena itu hargailah orang-orang yang berjeri lelah dalam memberitakan firman buat saudara. Bayangkan dia sudah setengah mati bikin khotbah, siap material, begitu khotbah saudara ngobrol di belakang, ya bikin selfie terus, ya status terus. Itu namanya tidak menghormati itu ya. Nah, Oke, hari ini saya akan memberikan contoh-contoh kasus dan kita mau bahas. Saya siap 10 memang, tapi kayaknya nggak akan selesai ya. Kan baru pendahuluannya sudah lama ya. Kita ambil beberapa saja. Oke, yang pertama, mari kita lihat
ada pernyataan Yesus datang membawa pedang. Coba lihat ayatnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah ini susahnya. Aku datang bukan untuk bawa damai, bukankah dia raja damai? Bukankah waktu Natal damai sejahtera bagimu? Ya. Tapi sekarang kok dia menyangkal, aku datang bukan untuk bawa damai, tapi pedang. Berarti aku datang untuk memisahkan. Berarti Yesus datang untuk bawa kehancuran ini ya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau begitu gara-gara Yesus ini keluarga hancur ini. Ya, maka orang-orang yang tidak paham itu, ya itu menuduh bahwa ternyata Yesus itu perusak rumah tangga. Nah, gitu ya. Itu karena yang menyerang nggak paham. Nah, kalau orang Kristen juga nggak paham, nah ini susah nih. Ya, ini susah ini. Nah, maka begini. Salah satu prinsip penafsiran Alkitab yang baik, itu yang tadi Pak sempat singgung, harus lihat konteks. Konteks itu begini. Kalau kamu mau memahami misalnya ayat 5, kamu jangan lupa ayat 1, 2, 3, 4 itu ngomong apa. Lalu ayat 6, 7, 8, 9, 10 itu ngomong apa. Jadi lihat semua dulu, baru paham. Kalau hanya potong kalimatnya saja, nanti salah paham. Saya kasih contoh. Pesawat dari Jakarta menuju ke Tokyo. Atau gini ya, kalau ini. Semua orang mati. Kalau kalimat semua orang mati, orang di Brasil mati kan? Afrika Selatan mati kan? Eropa Utara sana mati. Karena semua orang mati. Tapi ternyata ada kalimat pendahuluan, pesawat dari Jakarta ke Tokyo terjun ke laut dan semua orang mati. Apakah sudah pikir orang di Brasil sana, Afrika Utara sana mati? Tidak. Konteks itu akhirnya menunjukkan walaupun bilang semua orang mati, tapi kita ngerti maksudnya semua yang di pesawat, yang di luar pesawat nggak mati. Nah itu namanya konteks. Mau menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, Ibu Guru adakan lomba menyanyi lagu-lagu kemerdekaan. Halo, halo Bandung, masing-masing menyanyi sampai ada anak kecil namanya Adi. Dia berdiri lurus, dia 16 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Ibu Guru, Adi, Indonesia merdeka itu 17 Agustus bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Adi, tuli kah? 17 bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Ibu Guru marah, pusing sekali. Keluar kau. Itu ada bilang, Ibu, jangan usir saya dulu, bisa kah Ibu dengar nyanyi saya sampai selesai? Ya sudah, terserah kau saja. Ayo nyanyi. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Jadi benar ya? Kenapa? Karena Ibu Guru dengar hanya sepotong gitu. Paham ya? Nah, macam kita juga begitu. Jangan hanya ambil ayat itu sepotong, lupa. Kalau kita lihat konteksnya, kita gampang ngerti. Coba saya ambil contoh tuh. Menurut Kejadian 11, mereka ingin membuat menara yang ujungnya sampai langit. Coba, kenapa mereka mau bikin menara ujung sampai langit? Untuk apa? Ini Kejadian 11. Karena Kejadian 7, 8, air bah. Tutup semua bumi. Karena Tuhan hukum mereka sampai air tutup gunung-gunung. Ini baru 100 tahun.
Orang umur sampai 900 tahun, berarti 100 tahun itu pendek. Jadi mereka baru tahu, generasi kita mati semua karena ditutup air bah. Nah, bagaimana kalau Tuhan hukum kita lagi? Mau lari kemana? Daripada begitu, mending kita bangun menara yang ujungnya sampai ke langit supaya Tuhan kirim air bah lagi, kita selamat. Nah, ini kalau begitu apa sih dosanya di menara Babel itu? Pertama, dosa nggak percaya firman Tuhan, karena Tuhan bilang aku tidak menghukum dunia dengan air bah lagi, tapi mereka tetap khawatir. Kedua, mereka berusaha cari selamat sendiri di luar Tuhan. Begitu kan? Enak kan? Konteksnya begitu. Oke, waktu iblis coba Yesus di padang gurun, dia bilang, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah. Kenapa iblis bilang jika engkau anak Allah? Matius 4 ya. Karena lihat konteksnya. Matius 3, Yesus baru dibaptis. Keluar dari air, Bapa bilang, inilah anak. Inilah anakku. Lalu iblis bilang, jika engkau anak Allah. Kenapa iblis bilang jika engkau anak Allah? Karena waktu baptisan Yesus dapat konfirmasi, inilah anakku. Jadi waktu ada firman Tuhan, iblis ikut dengar. Setelah itu dia tunggu Yesus di padang gurun sana. Jadi waktu di BMC kamu dengar firman, iblis ikut dengar. Nanti kau keluar dari sini, iblis nunggu di sana. Ya itu kan enak ya kalau bisa memahami begini. Nah sekarang kita balik ke sini. Sabar Pak, jangan dulu. Ya. Nah sekarang di sini, kalau memahami ini sebenarnya apa maksudnya? Kok kayak Tuhan Yesus bikin dia kacauan? Nah kita harus geser ke belakang. Seluruh Matius 10, kalau saudara lihat di Alkitab saudara itu judulnya apa? Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil. Mulai dari ayat 1. Coba lihat ayat 1-nya. Next. Yesus memanggil ke-12 orang. Ada nggak? Next, coba slide berikut. Berikut. Oh, nggak ada ya. Ayat 1 itu Yesus mulai beritakan Injil. Ya. Yesus mulai perintahkan murid-muridnya beritakan Injil. Maka seluruh Matius 10 itu harus dipahami dalam konteks memberitakan Injil. Nah, karena itu murid-murid harus pergi beritakan Injil. Nah, beritakan Injil ini ngomongin siapa? Membawa siapa? Membawa Yesus kepada orang. Nah, maka sekarang saya kasih contoh. Bapak adalah seorang Islam yang taat, dengan istri, anak semua taat. Damai kan? Sebagai keluarga yang soleha, ya, rajin sembahyang. Bukan Islam biasa nih, ini Islam taat ini. Bapak tiap hari bimbing anak-anak dalam keislaman, belajar Al-Quran, bagus sekali, ya. Lalu datanglah saya menginjili anak Bapak. Kamu tidak bisa masuk surga dengan amal salehmu. Kalau kau tidak percaya Yesus, kau mati masuk neraka. Maukah terima Yesus saudara? Akhirnya anak Bapak terima Yesus. Saya bawa ke Pak Lukas dibaptis. Bapak sebagai kepala keluarga, kira-kira responnya bagaimana terhadap anak itu? Marah. Usir dia dari rumah. Ya nggak usir. Ada mana usir kan? Keluar dari daftar keluarga. Tadi kan sebelum ada Yesus saya bawa ke situ aman kan? Begitu saya bawa Yesus ke situ dan anak Bapak terima, jadi kacau sudah kan? Karena Bapak tetap menolak, anaknya terima. Maka langsung terpisah antara Bapak dan anak Bapak. Kita ambil contoh Yusuf Roni. Dulu dia Islam yang taat bukan? Tapi begitu dia percaya Yesus, saya baca kesaksiannya, pecat dari keluarga. Ini semua pada waktu dia mau keluar, papanya bilang, semua barang yang Bapak berikan, kasih tinggal semua, keluar, bawa diri saja. Begitu dia mau keluar, sahabat, baju yang kau pakai itu bajunya siapa? Uang dari mana? Bapak. Lepas bajunya. Waktu dia mau keluar, celana yang kau pakai itu celana siapa? Uang siapa? Bapak. Lepas. Cuma pakai celana dalam, mau keluar, celana dalam tuh kau beli dari uang mana? Bapak. Lepas. Dia lepas. Akhirnya mamanya kasihan.
ambil kain meja, kasih dia lipat begini, dan dia pergi. Tadi sebelum dia terima Yesus, aman. Kenapa sekarang bapaknya memusuhi dia? Rupanya, mana itu ayatnya? Bentar, coba lihat. Ya, balik lagi. Aku datang bukan untuk bawa damai. Rupanya tadi dia damai-damai saja dalam agama yang lama kan. Gara-gara Yesus datang melalui pemberitaan Injil, langsung damainya hilang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa? Karena orang yang percaya, ayahnya tidak. Anak perempuan dari ibunya, anak perempuan mau terima Yesus, ibunya tidak. Menantu perempuan dari ibu mertuanya karena menantunya sambut Yesus, ibu mertua tidak. Maka orang-orang yang menolak Yesus itu memusuhi yang menerima. Seperti bapaknya Yusuf Roni memusuhi Yusuf Roni. Akhirnya musuh orang ialah orang selisih. Nah itu kan. Kenapa sampai terjadi permusuhan? Next, Yohanes 3:19 tadi. Ya karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kalau anaknya sudah terima terang, bapaknya lebih suka kegelapan. Nah, maka itu ayat sebelumnya. Lalu ayat 37 ayat setelahnya, Yesus bilang, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Nah, maka di sini berarti artinya adalah Yesus memang datang membawa kehancuran pada damai yang palsu. Ya, dan itu menunjukkan bahwa kadang-kadang mengikut Yesus itu kita justru dapat perlawanan dari keluarga sendiri. Ya, tapi kalau kita betul-betul mau setia pada Kristus, kita harus mengutamakan Kristus lebih daripada ayah, ibu, anak, menantu, mertua. Harus lebih, Yesus harus lebih diutamakan daripada itu. Ada amin saudara? Amin. Karena itu apapun terjadi, biar ayahku menolakku, ibuku menolakku, anakku menolakku, istriku menolakku, asal Yesus menerimaku. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Haleluya. Ini kalau kita kakek terpoleh jadinya. Oke, paham ya? Paham. Oh, ternyata menarik itu firman Tuhan ya. Tapi orang-orang yang menuduh Yesus datang bawa kerusuhan itu karena nggak ngerti. Oke. Nah, sekarang contoh lain. Kedua, bertunangan atau sudah menikah. Nah, ini kasus Yusuf dan Maria. Oke, coba lihat Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Lukas 1, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Berarti Yusuf dan Maria adalah statusnya tunangan. Sudah menikah atau belum? Belum. Lalu Matius 1, 19-20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tapi mereka Tuhan nambah padanya, Yusuf anak tahu, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi Maria ini sudah istri atau belum? Belum. Kalau sudah, Itu mana? sudah. Udah ya? Kalau sudah kenapa harus mengambil lagi jadi istri? Ya. Kalau mereka suruh, Yusuf ambil Maria sebagai istrimu, berarti Maria belum istri. Tapi kalau Maria belum istri, kenapa di atas bilang Yusuf suaminya tidak mau mencemarkan nama istrinya? Jadi ini sebenarnya sudah suami istri atau belum sih? Belum. Kan susah. Hanya sama Maria saja. Beda culture. Dapat Maria sini. Jadi kayaknya ada dukungan bahwa mereka hanya
tunangan saja, ayat-ayat sebelumnya sama ini. Iya. Tapi yang di atas itu. Dan Yusuf suaminya. berhendak, bermaksud menceraikan. Kalau belum nikah kenapa mau cerai? Ya kan? Maka dengan mudah, penyerang Islam berkata, Alkitab bertentangan. Nah, itu ya. Nah, itu karena yang menyerangnya bodoh. Ya. Tapi kalau yang diserang dua nggak ngerti, yo. Nah, maka di sini kita lagi-lagi ini harus masalah seperti saya tadi. Ini masalah budaya Ibrani. Nah, di dalam budaya Ibrani itu sampai orang menikah itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu namanya siduk. Siduk itu adalah perjodohan waktu masih kecil. Jadi bapak ibu punya anak, langsung bikin perjanjian dengan sana. Nanti anak kita nikahkan, itu namanya siduk. Tapi itu belum mengikat, mau batal juga nggak apa-apa. Ya, itu tahap pertama. Tapi begitu siduk sudah jalan, lalu setelah itu mereka sudah umur ya belasan, 17, 18, masuk tunangan. Tahap kedua yang namanya kidusin. Ya. Nah, tadi itu baru tunangan, baru perjodohan saja. Nah, pada kidusin itu anak bapak dan anak beliau itu sudah dianggap suami istri. Baru tunangan. Sudah dianggap suami istri, hanya belum boleh tinggal bersama, belum boleh hubungan seks. Kidusin. Bagaimana kalau ternyata mereka cekcok dan putus? Putus dianggap cerai. Karena statusnya suami istri. Tapi belum bersama-sama, belum tinggal bersama-sama. Ya. Nah, baru tahap yang ketiga itu namanya nisuin. Nisuin itu mereka sudah menikah, status suami istri, dan sudah boleh tinggal bersama dan boleh hubungan seks. Itu budayanya begitu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham begitu, menurut saudara Yusuf dan Maria itu ada di posisi mana? Kedua. Yang kedua tadi. Makanya mereka bertunangan tahap kedua, kidusin itu, sehingga mereka sudah statusnya suami istri. Itulah yang dibicarakan di atas. Makanya kalau putus, menceraikan. Tapi karena mereka belum sampai level ketiga, maka malaikat datang suruh Yusuf ambil Maria sebagai istrinya. Itu level 3. Ada amin saudara? Amin. Jelas kan? Gitu. Jelas kan? Nah, kenapa orang tidak paham itu? Karena tidak mengerti budaya. Ini kan Alkitab ditulis dalam budaya Yahudi. Jadi kita harus cocokkan pikiran kita dengan pikirannya orang Yahudi. Makin tahu ya bahwa bikin khotbah itu susah ya. Susah tuh kan. Bayangkan kan khotbah harus mikir. Tinggal di Amerika tapi otaknya harus di Yahudi. Nah, itu susah itu. Oke. Ketiga, harus membenci ayah ibu dan lain-lain. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi supaya kamu layak jadi murid Kristus, kamu harus benci bapakmu, benci ibumu, benci saudaramu, anak-anakmu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawamu. Ada amin? Susah ini ya. Dulu waktu saya pergi kuliah sekolah teologi di Malang dari Kupang, ada teman juga dari Kupang sama-sama.
Zaman itu HP belum ada. Ya, yang punya telepon rumah baru satu-satu aja. Ya, saya rajin kirim surat buat orang tua. Lalu teman saya nggak pernah kirim surat ke orang tua. Kenapa tidak pernah kirim surat ke orang tua? Lalu dia kutip ini barang siapa? Saking bencinya dia nggak mau kasih surat. Nah, kayak gitu ya. Nah, bagaimana ini? Jadi saudara-saudara, orang akan serang. Oh, kalau begitu Yesus ajar kita benci keluarga. Repot tuh ya. Nah, lagi-lagi ini harus paham apa maksud orang Yahudi dengan kata benci. Itu yang saya bilang tuh ya, mau memahami budaya itu harus ikut cara berpikir dan cara bicaranya orang itu. Itu yang saya contohkan. Waktu saya masuk sekolah teologi pertama kan, ketemu teman dari mana dong? Kamu datang dengan siapa? Kita sendiri. Kau dengan siapa? Kita sendiri. Maka saya nggak masuk akal. Kenapa kita? Kalau kita tidak bisa sendiri. Kalau sendiri jangan pakai kita, harus saya sendiri. Ini masuk akal bagi saya. Makanya saya tahu ya, orang Manado memang punya kebiasaan begitu. Ngomong diri sendiri biar bentuk tunggal pun dia bilang kita. Kalau begitu memahami bahasa dia baru gampang kalau ikut pola pikir dia. Yeah, that's right. Pak Lukas ini bajingan. Nah, ini nanti bisa marah, tapi harus ikut pola pikir orang Kupang. Karena orang Kupang itu bajingan itu artinya kamu orang bagus, orang betul kan? Makanya saya lihat tadi waktu ibu pimpin ibu tadi WL ya. Waktu ibu WL tadi baru saya lihat abang di sebelah angkat tangan saya dulu bajingan betul. Kalau begitu memahami makna kata bajingan, itu harus ikut pola pikir orang sana. Ya, kalau pakai pikiran Surabaya tersinggung. Kalau pakai pikiran orang Kupang senang. Saya habis kuat beta bajingan. Nah, sekarang kita harus memahami sih apa sih maksudnya membenci itu. Oke, sekarang lihat Kejadian 29 31. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah dia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Karena Yakub punya dua istri ya, Lea dan Rahel. Dia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikianlah dia bekerja pula selama 7 tahun. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, King James hated. Berarti, dan itu sesuai bahasa asli. Terjemahan harfiahnya adalah bahwa Lea dibenci. Tapi dibenci di sini tidak diterjemahkan di Indonesia sebagai dibenci, tapi tidak dicintai. Oke, sekarang lihat Ulangan 21. Apabila seorang yang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, King James-nya itu, yang satu dibenci. Ya, tapi dibenci di sini diterjemahkan tidak dicintai. Kalau begitu sebenarnya dalam pikiran orang Ibrani kata dibenci itu bukan benar-benar benci. Dibenci itu artinya kurang mengasihi. Jadi kalau saya punya anak 2 orang, saya sih cinta dua-dua. Tapi yang ini saya lebih cinta. Ini agak kurang. Maka dalam bahasa orang Ibrani, yang ini saya cintai, yang ini saya benci. Gitu ya. Nah, coba lihat ayat berikut, next. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Masa Tuhan benci Esau? Dalam pola pikir orang Ibrani, maksudnya Tuhan mencintai, mengasihi Yakub lebih daripada dia mengasihi Esau, ya kan? Karena Esau itu ya nakal kan, jual hak kesulungan kan.
Maka akhirnya Tuhan lebih mengasihi Yakub, kurang mengasihi Esau. Jadi dengan kata membenci itu artinya apa? Kurang mengasihi. Nah, itu pola pikir mereka begitu. Nah, kalau memang pola pikir mereka begitu, maka oke. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus membenci bapaknya, ibunya. Kalau tidak, dia tidak layak bagiku. Artinya, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus lebih mencintai aku. Dan terhadap bapakmu dan ibumu, kamu harus kurang mencintai daripada mencintai aku. Dengan kata, jangan kau cinta bapakmu sama seperti kau cinta aku. Jangan kau cinta ibumu sama seperti kau cinta aku. Cintamu kepada bapakmu, ibumu, istrimu, anakmu, saudaramu, laki perempuan, itu harus lebih kurang daripada kamu cinta aku. Cinta kepadaku harus lebih daripada semua relasi. Itu maksudnya. Berarti ayat itu tidak melarang kita membenci keluarga. Apalagi tidak melarang kita mengasihi keluarga. Apalagi benci keluarga. Ayat itu hanya menempatkan prioritas saja. Bahwa secinta-cintanya kamu pada istrimu, dia tidak pernah mati disalib buat kamu kan. Nah, begitu terhadap suami dan anak-anak. Kristus itu memberikan hidupnya buat kita. Karena itu kita harus mencintai dia lebih dari siapapun di kolong langit ini. Nah, karena itu saudara, tidak boleh benci istri. Harus cinta istri. Tapi ingat, cinta Tuhan lebih daripada istri. Cinta anak. Abraham itu, dia cinta Ishak, cinta. Tapi karena Tuhan bilang, pergi korbankanlah Ishak bagiku, dia rupanya lebih cinta Tuhan daripada Ishak. Makanya dia mau korbankan. Itu. Kalau begitu sebenarnya penerapan bagi kita, kamu tidak layak jadi muridku kalau kamu masih mencintai pihak lain yang setara dengan aku, atau bahkan lebih cinta itu dari aku. Kamu memang cinta aku, tapi ternyata kamu cinta uang lebih daripada aku. Kamu tidak layak bagiku. Ya? Kamu cinta aku, tapi mungkin kamu mencintai pekerjaanmu lebih daripada aku. Kemarin ngobrol sama Pak Lukas itu ya, waktu Tuhan panggil Pak Lukas untuk melayani, bukan sedang bangkrut ya, tapi sedang top-topnya jadi pengusaha. Tapi ternyata itu ujian. Apakah lebih mencintai Tuhan daripada bisnis? Kan gitu ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, apakah kita seperti itu? Kalau dijelaskan begini enak ya ayatnya. Nah, bagus sekali ya. Nah, karena itu menjadi refleksi buat kita juga ya. Jangan mencintai siapapun atau apapun lebih daripada Yesus. Amin.